memberikan pendalaman terhadap materi-materi tentang penulisan artikel. Ini mungkin belum siap. Iya. Mungkin sementara siap-siap. Iya, Bu. Ini Bu minta maaf, ini di Universitas apa yang di Makassar ini, di Palopo, Universitas Undana ya, Unanda ya. Ya, Unanda Pak, Universitas Andi Jemak Palopo. Universitas Andi Jemak Palopo ya. Iya.
Assalamualaikum Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Alhamdulillah, sudah bagus IP-nya. Dia lagi di kampung jadi. Oh iya. Ini mana belum ada teman-teman bergabung. Sambil menunggu aja, Bu. Iya. Kita mulai saja mungkin Pak Dik. Ya, bisa juga Pak. Bisa juga. Menunggu teman-teman. Ya. Bisa tunggu. Atau tunggu dulu teman-teman berapa orang? Iya Bu, ya Bu. Iya. Atau sambil menunggu teman-teman, saya mulai Pak ya. Ya Bu, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Dr. Jumardin Lapua SSI, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Ismail Suardiweke, PhD. Yang saya hormati Ketua LP2M beserta seluruh sivitas Akademi Unanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini hari Sabtu 13 Februari 2021 kita masih bisa bersama-sama melaksanakan serangkaian beberapa acara-acara dalam rangka melaksanakan simposium internasional yang pertama kali dilakukan oleh Universitas Andi Jemma Palopo, dan untuk memenuhi beberapa kebutuhan penulisan kita ke depan, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Ismail Suardiweke yang memberikan memfasilitatori beberapa pemateri atau narasumber
yang bisa memberikan kita ilmu dan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sebenarnya penulisan artikel itu, terutama dalam bisa tembus di IOP atau IOP. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber Bapak Dr. Jumardin Lapua, SSI, MSI. Beliau tempat lahir Kendari pada tanggal 10 Juli 1981. Bapak ini sudah sampai di tahap lektor. Mudah-mudahan bisa sampai ke lektor kepala sampai profesor Pak, insya Allah. Beberapa dari latar belakang pendidikan beliau dari SD Negeri 07 Wawa, SMP Kartika Chandra Kirana, SMA Negeri 5 Kendari, S1-nya Unhalu Kendari, S2-nya UGM Yogyakarta, dan S3-nya UHO. Di mana itu Pak UHO? Saya lupa tadi. Haluleo, Bu. Oh, Haluleo, iya Pak. Nah, beliau ini beberapa prestasi-prestasi terutama di dalam penulisan artikel. Saya lihat banyak sekali ini penulisannya luar biasa Pak ya. Ada buku, ada beberapa yang tembus di IOP ini, ada beberapa penulisan, dan terakhir ada 2018 strategi on Islamic education in developing character building or environmental studies in Indonesia. Ini IOP conference pada tahun 2018. Selanjutnya beliau dosen Pak ya di IAIN Institut Agama Islam IAIN Kendari, prodi Tadris Biologi S1. Terus ada beberapa alamat Bapak di Jalan Budi Utomo, Poros, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Kabupaten Sulawesi Tenggara, dan beberapa ya identitas yang lainnya. Yang ini ada anak Bapak, keluarganya Ibu Ratna Umi Nurlia, orang Aceh Pak ya. Anaknya ada 3. Ya, saya kira itu beberapa identitas beliau. Selanjutnya untuk sambil menunggu teman-teman bergabung, saya kira kita bisa mendengarkan beberapa penjelasan-penjelasan dari Bapak Jumardin tentang bagaimana interdisipliner environmental science. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini, bisa menjalin silaturahmi, bisa saling memberikan informasi. Mungkin di sini tidak saya memberikan materi tidak, tapi kita saling sharing informasi. Apalagi di sini ada senior kita ini Pak Ismail yang sudah banyak pengalaman tentang penulisan di artikel, resmi di OP juga sudah banyak kajian-kajiannya. Mungkin di sini kita saling sharing saja, dan terima kasih kepada maaf ini saya tidak ada namanya, ini saya lihat saja LP2M. Saya ganti dulu Pak. Iya. Ibu Idawati yang kemarin menyurati saya lewat Pak Ismail. Mungkin terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mungkin kita saling sharing bagaimana pengalaman serta topik-topik mungkin yang bisa diangkat dalam kajian-kajian tentang IOP.
Mungkin bisa saya share materinya atau langsung ke kita Bisa diskusi. di-share, Pak. Bisa di-share. Oh iya. Terima kasih. Iya. Mungkin untuk materinya saya share saja sambil kita berbagi juga pengalaman karena memang topik-topik yang kita angkat berkaitan dengan tema-tema lingkungan sebenarnya cukup banyak. Sambil juga mungkin kita mendiskusikan bagaimana tema-tema yang berkaitan dengan topik-topik lingkungan yang menjadi masih sementara ini kami riset dengan melibatkan mahasiswa di IAIN Kendari. Ini sementara kami jalankan dan kami lakukan dengan teman-teman di IAIN Kendari. Sebelum itu mungkin berbicara tentang lingkungan memang kajiannya dia memang dia lebih komprehensif. Artinya kalau kita membicarakan tentang lingkungan maka kita akan banyak juga menggambarkan tentang kondisi dari pengaruh eksternal, internal yang berkaitan dengan organisme ataupun aspek-aspek lainnya. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari kajian-kajian lingkungan, dia sebenarnya merupakan salah satu bidang kajian intradisipliner yang memang secara sistematis itu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi tujuannya dari interaksi itu nanti kita akan lihat bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Nah, studi lingkungan ini sebenarnya juga melihat tentang bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada organisme atau yang diinduksi oleh makhluk hidup seperti kita. Dan sudah banyak karakter-karakter yang terbentuk dari interaksi tersebut yang menyebabkan dampak baik itu sosial, budaya, dan lingkungan, dan itu membutuhkan sebuah pendekatan-pendekatan untuk bisa meminimalisir dampak-dampak yang terjadi. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kajian-kajian interdisipliner yang menjadi topik banyak di beberapa kajian-kajian tentang lingkungan, pembangunan karena topik-topik tentang kajian lingkungan itu tidak bisa hanya didekati oleh satu bidang kajian ilmu saja, tetapi diperlukan bidang-bidang kajian lain sehingga nanti bisa lebih bermanfaat, artinya bisa lebih mengena berkaitan dengan objek yang kita menjadikan topik ataupun menjadi bagian dari rencana riset ataupun rencana artikel yang kita susun. Nah, begitu banyak permasalahan yang terjadi, itu dia membutuhkan atau memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai macam ragam dan disiplin ilmu, baik itu sosial, baik itu juga ilmu humanity ataupun natural. Nah, kesesuaian dari kajian-kajian inilah nanti yang coba nanti akan menjadikan sebuah riset ataupun artikel yang kita susun itu berkaitan dengan tema-tema lingkungan itu akan lebih mendalam, tergantung bagaimana kita mengkolaborasinya antara satu kajian dengan kajian yang lain atau bidang ilmu satu dengan bidang ilmu yang lain. Nanti saya akan menggambarkan juga sebenarnya bagaimana kalau kami di IAIN, kebetulan kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari itu mencoba masuk ataupun melakukan kajian-kajian tentang lingkungan dari berbagai macam perspektif.
Kebetulan saya dan teman-teman itu melibatkan mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita mendalami tentang interdisipliner, memang dia merupakan suatu pendekatan yang bisa mengintegrasikan berbagai macam data, teknik, perspektif, konsep, teori, dan lain sebagainya, sehingga dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dari berbagai macam rumpun dan keilmuan itu, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi permasalahan di masyarakat seperti itu, atau juga menjadi topik-topik juga yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berbagai macam kajian, kalau kita lihat gambarnya di sini, memang dia sangat kompleks sekali kalau untuk kita mengkaji lingkungan, sehingga diharapkan kajian-kajian tersebut ini, berbagai macam rumpun ini bisa saling beririsan untuk memberikan muatan-muatan yang bisa menjadi bagian dari rencana artikel yang kita susun, baik itu dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, environment. Saya kira cukup banyak, nanti kita gabungkan. Saya coba nanti akan mendesain beberapa model pendekatan yang bisa kita lakukan. Di bagian akhir, nanti saya akan coba munculkan apa sebenarnya tema-tema lingkungan yang menjadi pembahasan dalam tema-tema sekarang ini yang menjadi tren dalam tema-tema lingkungan. Nah, saya langsung masuk sini saja. Biasanya kalau kita mengkaji tentang tema-tema lingkungan itu, yang pertama itu berkaitan dengan kesadaran. Artinya tentang empati terhadap lingkungan. Objek-objek kajian lingkungan itu biasanya bagaimana membangun empati, kesadaran terhadap lingkungan. Nah, empati ini banyak pendekatan yang kita lakukan. Bisa menggunakan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Kami kemarin di Yayan Kendari melakukan penelitian bagaimana sebenarnya model-model pendidikan lingkungan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apa empati yang dibangun, bagaimana membangun kesadaran kesadaran lingkungan ataupun karakter lingkungan pada beberapa komunitas sekolah-sekolah Islam. Nah, itu banyak juga menjadi topik-topik dalam kajian-kajian lingkungan. Yang kedua, itu berkaitan dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini memperoleh pemahaman dan pengamalan tentang dasar-dasar ataupun tentang objek-objek yang menjadi kajian kita. Pengetahuan ini bisa kita melakukan pendekatan melalui mungkin ada beberapa riset teman-teman. Kami kemarin juga melakukan beberapa riset di beberapa tempat berkaitan dengan misalnya masalah-masalah tentang tema-tema lingkungan itu tentang air minum isi ulang. Air minum isi ulang itu rupanya menjadi salah satu topik juga yang cukup menarik, banyak ditulis di jurnal. Rupanya air minum isi ulang itu juga banyak yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan sesuai dengan peraturan pemerintah telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sikap partisipasi, bagaimana kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana membangun partisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan terhadap lingkungan. Ini banyak ya kajian-kajian tentang mitigasi, kemudian juga kalau kita mengarah kepada anak sekolah atau pendidikan sekolah, bagaimana kita membangun karakter peduli lingkungannya, bagaimana kita membangun juga partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengolahan lingkungan. Kemudian objek-objek kajian lingkungan juga keterampilan mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah saya kira cukup banyak kalau mengidentifikasi masalah. Pada berbagai macam kajian riset kita menggunakan alat bantu, misalnya beberapa peralatan-peralatan yang digunakan di lab untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan, baik itu berkaitan dengan pencemaran udara, tanah, dan lain sebagainya. Itu biasanya membutuhkan keterampilan dan itu biasanya diuji di laboratorium. Dan partisipasi masyarakat ini juga salah satu objek-objek kajian tentang lingkungan yang menjadi objek cukup
beberapa penelitian-penelitian tentang partisipasi masyarakat, bagaimana keterlibatan mereka dalam terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Nanti sebentar di dalam saya akan coba lebih menguraikan lagi apa hal-hal yang menjadi objek kajian tersebut. Sebenarnya skop interdisipliner itu interdisipliner environmental issue itu sebenarnya ada beberapa topik. Yang pertama itu tentang natural resource, konservasi dan manajemen. Kemudian bisa juga kita melihat tentang ekologi dan biodiversity. Kemudian environmental pollution ini, kemudian juga social issue in relation to development and environment, kemudian human population and environment. Ini beberapa topik yang juga mungkin bisa dijadikan bahan untuk kita menyusun tema-tema tentang rencana konferensi yang akan kita laksanakan. Kemudian kalau berbicara tentang natural resource conservation itu kita juga bisa melihat sebenarnya bagaimana kontribusi hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Bagaimana peran pengelolaan hutan yang baik. Dan kami pernah melakukan riset dengan beberapa teman dan itu sudah kita publish. Dan ada Pak Ismail juga di situ. Ada satu komunitas masyarakat di daerah Langgikima, di Sulawesi Tenggara. Di daerah Langgikima itu menebang hutan ataupun melakukan illegal logging itu merupakan hal yang biasa. Sehingga di sana pernah beberapa kali tiap tahun itu pasti terjadi banjir. Makanya salah satu pendekatan yang kami lakukan itu adalah melakukan dakwah lingkungan. Kenapa dakwah itu bisa lahir dari sebuah proses itu? Karena rupanya di sana menebang hutan itu dianggap biasa. Padahal itu kalau kita melihat bagaimana kontribusi mereka, kontribusi hutan itu sebagai penyerap air dan lain sebagainya sehingga meminimalisir terjadinya banjir. Itu rupanya tidak disadari oleh masyarakat di sana. Tidak disadari, makanya kami beberapa melakukan pendekatan dakwah lingkungan, bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu lebih mengetahui tentang bagaimana peran agama dalam memberikan pemahaman mereka tentang mitigasi bencana ataupun mitigasi lain yang berupa proteksi untuk bisa membiasakan masyarakat untuk arif terhadap lingkungan. Ya. Kemudian ini juga pengolahan satwa, pengolahan hutan, kehidupan liar, kemudian konservasi sumber daya alam dan pesisir. Ya. Ini struktur fungsi ekosistem. Ini kajian-kajian dari natural resource and conservation. Kemudian yang berikutnya juga mungkin environmental pollution. Ya. Ini mungkin salah satu tema-tema yang bisa kita masukkan, yaitu bagaimana mengendalikan pencemaran dan mengelola limbah secara efektif. Mengendalikan pencemaran ini, saya pernah baca salah satu artikel di Makassar, saya lupa nama artikelnya, ada tulisan tentang artikel di Makassar itu yang dimuat di salah satu jurnal Fokus. Kalau jurnalnya namanya, dia mengangkat tentang green ekologi, green ekonomi. Jadi temanya itu dia melihat bagaimana model pengolahan sampah di daerah Makassar diolah sedemikian rupa sehingga sampah itu nanti akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian dia menghitung bagaimana konversi energinya. Nah, itu beberapa tema-tema yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai bagian dari rencana konferensi yang kita laksanakan. Atau juga tentang pengolahan lingkungan perkotaan. Kalau kita berbicara lingkungan perkotaan, itu biasanya memang masalah sampah yang lebih mendominasi. Nah, di sini kita bisa lihat juga nanti bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pengolahan lingkungan perkotaan, baik itu tentang pengendalian polusi, pemeliharaan keseimbangan ekologi dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu bagian topik dalam topik-topik apabila kita mencari tema-tema tentang konferensi.
Kemudian environmental education. Environmental education ini saya banyak terlibat dalam riset yang ini, environmental education. Bahkan ini kita buat semacam payung penelitian di teman-teman di IAIN Kendari. Saya membuat semacam payung penelitian untuk mereka terlibat semuanya dalam, khususnya ini saya melibatkan, banyak kami melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa kita buat semacam payung penelitian, mereka terlibat di dalamnya dalam bagaimana sebenarnya pendidikan lingkungan di lingkungan sekolah. Nah, fokus-fokusnya itu yang kami coba dalami di pendidikan sekolah itu, bagaimana kita menciptakan masyarakat, kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu untuk sadar tentang pengelolaan lingkungan. Nah, ada konsep adiwiyata yang coba disampaikan oleh, yang coba dikeluarkan oleh pemerintah, yang merupakan salah satu bagian dari program pemerintah, sehingga dinamakan itu namanya sekolah adiwiyata. Ada grade-nya juga, ada sekolah adiwiyata ada sekolah adiwiyata lokal, tingkat A, tingkat B, dan lain sebagainya. Itu kami coba masuk melihat bagaimana model pengelolaan lingkungannya. Bukan hanya di tingkat SD, SMP, kami coba masuk di sekolah-sekolah Islam. Kami melihat bagaimana mereka melakukan pengelolaan lingkungan tersebut. Sehingga di sini kita harapkan ada integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan lingkungan. Kami lihat integrasinya yang merupakan bagian dari topik-topik yang coba kami angkat. Kemudian juga tema-tema lingkungan yang kami masuk dalam environmental education ini juga bagaimana membangun pengetahuan kesadaran masyarakat ataupun siswa tentang lingkungan. Ini juga kami kemarin ini mencoba dengan beberapa teman, kami kolaborasi riset dengan teman-teman di Bandung, itu melihat bagaimana pendidikan lingkungan yang dilaksanakan di Kendari dan pendidikan lingkungan yang dilaksanakan di Bandung pada sekolah-sekolah yang memang sekolah itu merupakan sekolah adiwiyata. Bagaimana mereka memberikan pengetahuan dasar tentang lingkungan terhadap siswanya. Kemudian menumbuhkan sikap peduli lingkungan, ini merupakan karakter yang memang beberapa topik riset saya juga berkaitan dengan hal ini. Kemudian memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam lingkungan, kemudian memberikan keterampilan untuk membantu individu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan. Nah, di topik yang kelima ini kami sedang merancang dengan teman-teman juga di Bandung, itu membuat semacam rencana riset, dan itu juga sudah disetujui, tentang bagaimana manajemen dan pengelolaan tata kelola lingkungan pada beberapa lembaga pendidikan Islam. Kami ingin komparasi antara misalnya Sulawesi Tenggara yang pada sekolahnya berprasangka baik dalam hal pengelolaan lingkungan dengan sekolah di daerah sana, bagaimana dia memberikan pengetahuan lingkungan, membangun keterampilan individu untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian ekologi dan biodiversity saya kira juga menjadi salah satu tema yang cukup menarik kalau kita angkat dalam tema-tema conference. Ini lebih pada pure keilmuan, artinya lebih pada kajian-kajian memang keilmuan dalam bidang ekologinya. Ekologi kan berkaitan dengan merupakan bagian untuk kita melihat aktivitas pengolahan lingkungannya. Nah, ini dia lebih pada konten-konten pada bidang keilmuannya, misalnya juga pada komponen biotik dan abiotik. Sehingga di sini bisa menarik orang-orang biologi, orang-orang pertanian untuk terlibat memasukkan artikelnya di konferensi yang kita laksanakan. Atau tidak juga, ini kajian ini juga dia akan melihat tentang perubahan keanekaragaman hayati. Nah, tema-tema ini juga sangat menarik karena keanekaragaman hayati menjadi topik penelitian-penelitian teman-teman di Fakultas MIPA. Atau juga bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan beberapa topik yang memang sangat menarik karena ini dia memanfaatkan organisme hidup untuk melakukan remediasi. Nah, bioremediasi ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Pertanian ataupun teman-teman di MIPA dalam hal pengolahan lingkungan. Atau juga perilaku organisme dan perubahan habitat. Ini juga banyak menjadi kajian oleh teman-teman di ilmu-ilmu MIPA, sehingga bisa kita lihat efeknya apabila ada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian
industri, saya kira juga mungkin ini salah satu topik yang menarik juga kalau kita melihat tentang, apalagi sekarang ini tren pengembangan industri yang yang sekarang ini kan industrialisasi diidentikan dengan aktivitas yang merusak lingkungan. Nah, bagaimana kita coba menjadikan salah satu tema ini sehingga ada misalnya satu tema berkaitan dengan industri hijau. Industri hijau itu bagaimana kepedulian dari misalnya lembaga atau industri untuk terlibat dalam aktivitas pengolahan lingkungan. Nah, mungkin ada teman-teman di teknik dan lain sebagainya bisa masuk di dalam tema-tema seperti ini. Atau juga menjaga keseimbangan ekologi di lingkungan sekitar industri. Itu juga biasanya dari teman-teman melakukan kajian, misalnya kajian AMDAL, banyak mendalami aktivitas-aktivitas seperti ini sehingga kita bisa menarik untuk terlibat dalam kajian-kajian tentang industri. Ataupun mengembalikan fungsi lahan bekas industri. Lahan-lahan bekas industri kan, apalagi di daerah bekas tambang itu kan cukup banyak. Nah, itu lahan-lahan bekas industri itu biasanya begitu ditinggalkan, itu fungsinya itu akan menurun. Tak kalah fungsi lahan itu menurun, maka salah satu beberapa peneliti, khususnya dari MIPA, dari pertanian dan lain sebagainya, itu berusaha untuk bagaimana mengembalikan fungsi ekologi lahan sehingga dia bisa kembali seperti semula. Nah, ini bisa juga menjadi bagian dari topik yang bisa kita lakukan dalam kajian-kajian seperti itu. Kemudian ada juga environmental religion. Environmental religions itu bentuk pandangan religius perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Ini juga salah satu topik yang menarik sebenarnya dalam isu-isu kalau kita buat di conference, karena pendekatan-pendekatan agama dalam pengelolaan lingkungan itu masih kurang disentuh. Kenapa saya anggap itu kurang disentuh? Karena pada waktu di Langgikima itu komunitasnya itu banyak komunitas Muslim. Saya minta maaf ini. Di Langgikima itu kan babi itu, minta maaf ini sekali lagi, babi itu haram dalam Islam. Dalam konsep tapi masyarakat di sana illegal logging itu dianggap hal yang biasa. Mereka lebih nyaman untuk melakukan penebangan hutan atau illegal logging dibanding dengan mengkonsumsi daging babi yang memang haram dalam konsep agama. Nah, kami melakukan riset di sana, ternyata memang edukasi tentang pendidikan agama berkaitan dengan pengolahan lingkungan, berkaitan dengan illegal logging dan sebagainya yang dapat merusak aktivitas lingkungan itu sangat jarang dilakukan di sana. Sehingga banjir itu tiap tahun itu menjadi bagian yang sudah sering dilaksanakan, sudah sering terjadi di sana. Bahkan tiap tahun itu banjir terjadi di sana. Sehingga ada salah satu tulisan kami dengan Pak Ismail itu tentang Islam dan ekologi. Islam dan ekologi itu memang kajian yang kami laksanakan itu di sana, di daerah Langgikima itu, karena memang masyarakat di sana itu mereka tidak paham tentang merusak lingkungan itu merupakan bagian suatu hal yang memang dalam konteks agama itu juga haram hukumnya dan lain sebagainya. Dia lebih terbiasa dengan bahwa informasi-informasi yang disampaikan dari mimbar, masjid, khatib dan lain sebagainya pada aspek-aspek hubungan manusia dengan Allah saja, hubungan manusia dengan manusia. Tetapi pada konsep hubungan manusia dengan alam, itu yang belum tersampaikan dengan baik pada masyarakat di sana. Sehingga aktivitas perusakan lingkungan berjalan terus, illegal logging, dampaknya itu kadang mereka menerima kiriman banjir dan lain sebagainya tiap tahun. Karena sebagian lahan itu sudah mengalami kerusakan. Kemudian hiburan, bagaimana membangun kesadaran lingkungan dengan hiburan, ini juga saya kira cukup menarik untuk kita jadikan sebagai salah satu kajian dalam topik kita untuk kita seminar.
karena memang ada tema-tema. Kemarin itu saya di salah satu lokasi, ini saya bercerita saja tentang pengalaman saya. Salah satu lokasi di mana? Di Rahat, di Kabupaten Muna, tepatnya dia berada di merupakan daerah Sulawesi Tenggara. Ada pantun-pantun yang disampaikan, tetapi pantun-pantun itu juga berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita membangun hubungan dengan lingkungan. Rupanya saya dapat informasinya ada semacam pantun yang telah dibuat oleh komunitas masyarakat tertentu, dan itu merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita angkat dalam tema kita. Kalau ada yang dari orang-orang teman-teman dari bahasa, dari linguistik tertarik untuk melakukan kajian tentang itu saya rasa bisa kita jadikan sebagai bagian dari, mungkin juga di daerah Sulawesi Selatan atau Palopo ada beberapa pantun-pantun seperti itu, sehingga tema-tema lingkungan itu memang tema-tema yang interdisiplin, tidak hanya dari bidang-bidang tertentu saja, tapi semua ilmu bidang bisa masuk, atau lagu daerah atau pantun dan lain sebagainya. Ini beberapa penelitian kami kemarin dengan Pak Ismail dengan beberapa teman-teman yang lain. Ini beberapa penelitian yang kami lakukan. Ini lebih di beberapa sekolah. Kami coba ini development of environmental care attitude of student of religion education approach in Indonesia. Ini merupakan penelitian yang kami lakukan di SMA yang memiliki yang merupakan sekolah di Wiyata. Ya. Ini sekolah di Wiyata. Ini ada ada satu penelitian ini menghasilkan 2 artikel di IOP. Kemudian juga ini tentang Islamic Education and Formation of Environmental Awareness in Pondok Pesantren Indonesia. Ini penelitian yang saya lakukan di Gontor dengan beberapa teman-teman. Saya melihat bagaimana konsen Gontor membangun pendidikan lingkungan dalam sebuah komunitas pondok pesantren. Dan ini tadi, ini Islam dan konservasi, pendekatan dakwah dalam pelestarian lingkungan ini yang saya sebutkan tadi. Salah satu lokasi di Langgi Cima, ini telah dimuat di jurnal Sinta 2 di Ponorogo, YN Ponorogo. Ini juga berkaitan tentang bagaimana sebenarnya konsep Islam dan konservasi. Bagaimana pendekatan dakwah dalam pelestarian lingkungan itu. Kemarin di tahun 2000 baru-baru ini di 2021 ada salah satu jurnal kami yang terbit juga di Sinta 3 di Fokus Q3. Ini berkaitan dengan tentang analisis ketersediaan air dengan menggunakan data-data yang ada pada stasiun iklim yang ada di beberapa daerah. Jadi kita melihat hanya data saja, dan data itu kita konversi bagaimana ketersediaan air yang ada di ketersediaan air bawah tanah yang menunjang kegiatan untuk menentukan waktu tanam pada beberapa masyarakat di daerah. Waktu tanam itu kan dia akan berbeda-beda. Misalnya ada satu daerah lain. Kita harus menentukan waktu tanamnya berkaitan dengan ketersediaan air. Ini kemarin penelitian tentang itu. Kemudian juga ada ini penelitian kita kerjasama juga dengan beberapa teman. Ini khususnya di kesehatan. Kita melihat tentang sanitasi air minum isi ulang, bagaimana kebersihan dan lain sebagainya. Rupanya beberapa topik ini kemarin dia juga diterima di Fokus Q4. Setelah saya membaca dari beberapa topik-topik tadi, mungkin ada beberapa tema mungkin yang bisa masuk, yang bisa kita kaitkan dengan isu-isu lingkungan seperti yang disampaikan oleh Ibu Idawati tadi. Yang pertama itu mungkin kita bisa memilih tentang etika lingkungan. Etika lingkungan mungkin itu kita bisa melihat bagaimana integrasi sains dan agama dan kajian-kajian permasalahan realitas lingkungan hidup. Nah, itu mungkin bagaimana kita membangun etika, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Ini bisa menjadi mungkin salah satu topik juga. Atau juga kita melihat tentang kebijakan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Ya.
Mungkin ini bisa mengundang dari teman-teman ekonomi. Kalau etika lingkungan ini bisa mengundang dari teman-teman agama, misalnya dari bidang-bidang sains dan juga beberapa bidang ilmu untuk terlibat. Tapi kalau kebijakan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, ini nanti akan muncul nanti beberapa topik, misalnya ekonomi hijau, bagaimana PBB hijau, bagaimana pajak dikelola secara baik, bagaimana pengelolaan energi terbarukan, bagaimana kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan air yang baik, itu bisa masuk di kebijakan pembangunan ekonomi. Atau juga bisa pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Ini bisa kita mengundang dari kita bisa mengundang dari teman-teman kehutanan, dari pertanian, misalnya pengolahan hutan lestari seperti apa, kemudian sistem pertanian yang sehat, pengolahan sumber daya air dan gas dalam lingkungan. Ini mungkin kita bisa menarik teman-teman dari teknik, atau juga penataan ruang yang ramah lingkungan. Ini biasanya orang-orang teman-teman dari arsitektur ini bisa terlibat dalam pengolahan sumber daya. Atau ekowisata dan wisata alam. Ini kita bisa lihat ada teknologi rekayasa lingkungan ini yang bisa kita masukkan. Ini bisa teknologi biodiversitas, pengolahan limbah. Limbah itu, apalagi limbah perkotaan, kita bisa masuk dengan tema-tema ini. Atau mungkin carbon sequestration, kemudian sanitasi lingkungan, rehabilitasi dan restorasi lahan, mitigasi dan dampak global warming. Ini cukup beberapa tema yang bisa kita masukkan yang menjadi bagian dari untuk menarik teman-teman dari berbagai macam disiplin ilmu untuk bisa masuk juga dalam tema-tema. Atau juga tema-tema tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ya, sistem pertanian organik, mungkin untuk teman-teman pertanian, konservasi hutan dan penghijauan, kemudian pengurangan emisi dan lain sebagainya. Atau juga tema-tema tentang ketahanan pangan. Tema-tema ketahanan pangan ini, misalnya sistem produksi pangan yang adaptif, bagaimana konservasi dan rehabilitasi lahan, diversifikasi pangan dan energi yang alternatif, energi ramah lingkungan, geothermal, mikrohidro, subsidi BBM yang praktis dan aman. Ini saya kira cukup banyak akan menarik. Keinginan teman-teman untuk melakukan artikel itu. Memang dalam setiap conference kita harus mendesain tema-tema untuk bisa tema-tema lingkungan, apalagi sekarang kita ke IOP, maka kita harus bisa mendesain tema-tema yang semua bidang ini bisa masuk, yang kita desain sedemikian rupa sehingga topik-topik itu kita sajikan menjadi bagian untuk memudahkan nanti pada saat kita launching kita punya acara ataupun kegiatan conference atau situasi yang kita laksanakan. Saya kira begitu aja untuk sementara waktu. Ibu, kalau ada diskusi mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan tema dan topik-topik yang menjadi bagian dari rencana topik yang akan dibuat oleh teman-teman dari Palopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Jumardin. Tadi beberapa sudah dibahas tentang beberapa yang masuk atau include dalam bagaimana sebenarnya studi tentang lingkungan. Nah, setelah mendengar tadi beberapa materi yang dijelaskan, ternyata kalau kita membahas lingkungan itu sebenarnya sangat luas. Jadi kita bisa, kalau kita berbicara sustainability itu kan ada dari ekonominya, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Bahkan ada yang biasa memasukkan sustainability itu juga ada sampai 5, 7, ada teknologinya. Nah, tadi saya lihat materinya Bapak ada hanya 3 dari ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman tentang tema dari simposium internasional itu yang banyak mempertanyakan apakah misalnya pertanian, perikanan, dan marketing itu masuk di dalam tema besar kita. Kalau kita melihat tadi itu kita berbicara tentang mitigasi bencana itu kan bagaimana sendiri dari lingkungannya. Nah, lingkungan itu kan bagian dari sustainability yang include ada sosial di dalamnya dan ada ekonomi. Ada satu pertanyaan dari dosen teknik Universitas Andi Jemma sendiri. Beliau adalah
sekretaris LPM juga yang memasukkan pertanyaannya di kolom chat bahwa apakah bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan? Apakah manusia yang mempengaruhi lingkungan atau lingkungan itu sendiri yang mempengaruhi manusia? Kira ini untuk pertanyaan pertama dulu, Pak. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya sudah baca dari chat yang disampaikan ini. Memang ini saya menjawab saja berdasarkan hasil riset yang kami lakukan dengan teman-teman di beberapa tempat. Memang persoalan lingkungan itu adalah persoalan yang kompleks. Perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena intervensi yang kita lakukan. Intervensi itu kan ada dua. Kalau dia sifatnya baik, maka hubungan kita akan selaras dengan alam dan lingkungan. Nah, yang jadi persoalan itu, kalau intervensi yang kita lakukan itu yang berikan efek negatif. Ada sebenarnya pertanyaan, saya kira ini sudah cukup banyak juga ditanyakan dalam berbagai macam forum-forum tentang apakah manusia mempengaruhi lingkungan atau lingkungan mempengaruhi manusia. Dari beberapa kasus riset yang kami lakukan di beberapa tempat, banyakkan interaksi antara manusia dengan lingkungan itu lebih pada intervensi ataupun hubungan yang tidak kan biasanya hubungan antara manusia dengan lingkungan yang selaras, ada yang tidak selaras. Nah, rata-rata yang kita temukan biasanya kasus-kasus yang terjadi di beberapa lokasi riset yang kami temukan, ada beberapa orang ataupun kelompok ataupun oknum dan lain sebagainya itu melakukan intervensi secara berlebihan. Intervensi secara berlebihan ini sehingga menyebabkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Intervensi yang kita lakukan secara berlebihan ini misalnya illegal logging, ya, kemudian perusakan hutan dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi sekelompok orang itu memiliki dana yang besar. Kasus di Langgi Kima itu adalah memang mereka melibatkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari hutan dan lain sebagainya. Mereka mau mengambil manfaat itu. Persoalannya proses intervensi itu dilakukan secara berlebihan sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan itu dia berada pada kondisi yang sangat rendah sehingga begitu ada banjir, ada air turun dan lain sebagainya, fungsi-fungsi ekologisnya itu tidak berjalan. Nah, kalau fungsi-fungsi ekologisnya itu tidak berjalan, kalau kita lihat kan dalam beberapa kajian-kajian akademik, hutan itu kan dia berfungsi untuk sebagai reservoir, sebagai penyimpan cadangan air dan lain sebagainya apabila hujan turun. Nah, tak kala kondisi ini berubah dan lain sebagainya, dilakukan intervensi yang berlebihan, maka akan menyebabkan fungsi-fungsi ekologis itu tidak berjalan. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Beberapa riset yang kami lakukan di beberapa tempat, banyakkan aktivitas perusakan lingkungan itu banyak dipengaruhi oleh manusia. Ya, banyak dipengaruhi oleh manusia. Kami kemarin juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasus tambang yang terjadi di Bombana. Mungkin juga ada yang pernah dengar mungkin informasi sampai di Palopo. Dulu kawasan itu tidak ada gangguan dari aktivitas manusia. Begitu ada informasi tambang dan lain sebagainya, sekarang kawasan itu sudah rusak, meninggalkan lubang dan lain sebagainya. Dan beberapa kelompok masyarakat itu yang pegiat lingkungan tidak bisa masuk ke dalam itu karena apa? Lingkungannya sudah rusak sebagian. Rusak itu karena membuat lubang-lubang dan rawan orang jatuh ke dalam lubang-lubang yang telah dibuat. Dan itu meninggalkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Belum lagi untuk mendapatkan emas itu mereka menggunakan merkuri. Bapak dan Ibu tahu mungkin merkuri salah satu logam berat. Merkuri itu merupakan salah satu penyumbang besar dia efek toksiknya sangat besar sekali. Kalau kita kenal ada namanya penyakit Minamata di Jepang, salah satu penyebabnya itu adalah merkuri. Nah, mereka menggunakan merkuri untuk mendapatkan emas itu karena kalau kita menggunakan merkuri
maka pemisahan antara emas dengan bagian-bagiannya itu akan sempurna. Nah, mereka menggunakan merkuri dan limbahnya itu dibuang langsung ke merkuri, itu percampuran antara air dan merkuri itu dibuang langsung ke aliran sungai. Dampaknya terhadap ikan-ikan yang ada di sekitar situ. Belum lagi kalau misalnya air yang ada di aliran sungai itu digunakan untuk mengairi sawah, ikan-ikannya ditangkap oleh masyarakat, ataupun proses-proses lain yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan tersebut. Nah, ini hasil temuan yang kami lakukan, memang intervensi itu berbagai macam aktivitas bentuk kerusakan lingkungan itu banyak disebabkan oleh manusia, termasuk juga penebangan hutan. Memang bukan individu, tetapi ada yang mendesain pola itu sehingga masyarakat bisa aktif terlibat dalam kerusakan lingkungan. Mungkin seperti itu. Demikian tadi penjelasan dari Pak Dr. Jumardin. Saya kira Pak Aprianto sudah bisa memahami. Dan ini ada lagi Pak, ini ya saya sedikit menanggapi dari pertanyaan Pak Apri itu. Seingat saya dulu di pembimbing saya itu, saya pernah bertanya di buku sosiologi, pengantar sosiologi, ada teori dari Gillin. Teori Gillin yang mengatakan bahwa iklim mempengaruhi manusia. Sehingga saya berpendapat bahwa mungkin karena faktor iklim, orang di Sulawesi itu cepat emosi dibanding orang-orang yang di Pulau Jawa. Tetapi pendapat pembimbing saya bahwa itu teori yang dulu. Sebenarnya teori itu sudah diperbaharui bahwa sebenarnya bukan lingkungan yang mempengaruhi manusia, tetapi manusia yang mempengaruhi lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan Bapak, sedikit ada pencerahan-pencerahan. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak dari mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pemerintah tentang penebangan hutan secara liar? Apakah aturan itu dari pusat atau masing-masing daerah ada aturannya bahwa sebenarnya penebangan hutan itu ada intervensi, ada dibolehkan dan ada mungkin batasan-batasan? Apakah itu kawasan hutan atau bagaimana menurut Bapak? Pak, terima kasih. Terima kasih. Memang kalau kita melihat sebenarnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penebangan hutan secara liar, itu sebenarnya ada ancaman yang diberikan. Itu kalau kita melihat kemarin kasus yang terjadi di Landikima, yang memang penebangan ini dilakukan oleh masyarakat, itu rata-rata penebangan hutan itu dilakukan pada mereka masuk ke lokasi-lokasi areal hutan itu untuk melakukan penebangan hutan, dan itu dilakukan pada sore hari, ya. Kemudian malam hari dilakukan pengangkutan. Ini sangat terdesain memang dia punya dan itu melibatkan beberapa oknum. Bukan juga ini kita tidak bicara padahal, tapi memang ada beberapa oknum yang terlibat mengamankan proses itu. Kalau kita lihat dari proses aturan hukumnya, memang illegal logging itu dilarang. Illegal logging yang berlebihan itu dilarang. Karena itu dapat merusak fungsi-fungsi ekologis dari kawasan. Apalagi kawasan itu merupakan dia kawasan hutan lindung. Bukan kawasan hutan lindung saja, kalau eksploitasi yang kita lakukan secara berlebihan itu sangat dilarang. Itu dalam konsep dalam aturan-aturan ataupun mungkin penegakan-penegakan hukum yang dilaksanakan. Bahkan perda di tempat kami di Sulawesi Tenggara itu sangat mungkin juga di Sulawesi Selatan, ya. Semua aktivitas perusahaan lingkungan yang berkaitan dengan merusak lingkungan secara berlebihan itu pasti dilarang, apalagi kasus illegal logging. Nah, kasus illegal logging ini secara umum itu kalau kita melihat runutan peraturan perundang-undangan itu memang baik dari peraturan pemerintah maupun peraturan pemerintah daerah itu dilarang untuk dilakukan secara berlebihan, apalagi eksploitasi karena berlebihan, dan itu sudah jelas aturan. Nah, permasalahan yang jadi di masyarakat
yang mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal. Kadang masyarakat itu tidak, kami coba kemarin dengan teman-teman dari YN Kendari masuk ke kawasan sana. Masyarakat itu tidak tahu apakah menebang pohon dan lain sebagainya itu hukumnya haram atau tidak. Itu yang jadi masalah. Selama ini kan konsep masyarakat bahwa haram itu berkaitan dengan aktivitas ibadah. Ibadah itu yang sudah digariskan dalam misalnya tak kala mereka mengkonsumsi, mencuri dan lain sebagainya itu haram. Tapi menebang pohon, melakukan dan lain sebagainya itu tidak diharam. Pernah kami melakukan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat. Mereka lebih nyaman untuk melakukan eksploitasi pada kawasan hutan dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka disuruh melakukan misalnya makan, minta maaf sekali lagi makan, misalnya mengkonsumsi babi, mengkonsumsi yang lain yang dilarang dalam agama, padahal komunitas itu merupakan hampir 100% mereka beragama Islam, itu rupanya mereka lebih nyaman untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan. Karena itu asumsi mereka bahwa itu suatu hal yang haram, sementara ini suatu hal yang biasa dilakukan. Padahal dalam konsep agama, itu kalau kita melakukan suatu aktivitas yang merusak lingkungan dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kerusakan tersebut, itu kategori haramnya itu ya sangat. Mungkin ada kajian tentang fikih lingkungan yang bisa untuk memberikan dampak terhadap, tapi ya beberapa teman-teman kami sudah masuk ke ranah sana, mereka coba menyiapkan satu aturan tentang fikih lingkungan, bagaimana konsep perusakan lingkungan itu bisa menjadi kajian dari fikih lingkungan, karena dampaknya itu lebih besar yang ditimbulkan. Kemarin berapa kali terjadi banjir bandang, mungkin Bapak dan Ibu tahu, ada jembatan yang sudah dibangun, sudah kurang lebih ratusan tahun, jembatan itu putus, menghubungkan beberapa kota, putus akibat banjir yang menerjang beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Ini fenomena yang sangat bahkan baru-baru kemarin itu kejadiannya terjadi banjir yang sangat di beberapa lokasi yang merupakan lokasi penelitian yang kita lakukan. Karena apa? Legal logging sangat masif dilakukan, dan itu umumnya dilakukan oleh secara sembunyi-sembunyi, dan ada beberapa orang yang membacking ini sehingga aktivitas itu tetap berjalan. Saya kira begitu, Bu. Demikian tadi beberapa penjelasan-penjelasan atau masukan-masukan dari Pak Dr. Limadin. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau memasukkan gagasan-gagasannya, silakan. Di sini ada setiap ahli sosiologi, Pak. Ada di sini Pak Dr. Musakar. Atau ada pendapat-pendapatnya Pak, atau bisa sharing dengan kita. Ya, kita bisa sharing ini sebab pengalaman kami, apalagi mungkin dari teman-teman sosiologi bisa melihat bagaimana kecenderungan perilaku masyarakat seperti itu. Apalagi kemarin kita coba, makanya kemarin dari beberapa teman-teman YN itu mencoba mendekati dengan pendekatan agama yang selama ini kurang disentuh, bagaimana kontribusi agama dalam pelestarian lingkungan. Ini coba kita mau masuk sekarang dari teman-temannya, sehingga mungkin kalau selama ini kita sentuh dari sisi agamanya, mungkin perilakunya bisa berubah, karakternya bisa berubah. Ini juga ada Ustadz Suparman, Pak Dokter, beliau juga adalah basicnya agama, jadi beliau bisa mungkin memaparkan bagaimana dari segi agama tadi tentang illegal logging itu sendiri. Mungkin Ustaz Suparman atau Pak Musakar? Siap-siap saya dulu. Ya. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun saya di Makassar ini bisa mendengarkan, belajar di sini terkait dengan gagasan-gagasan lingkungan. Sebelumnya 2 tahun yang lalu saya ditugaskan oleh LP2M untuk menjadi DPL, pembimbing lapangan mahasiswa di Kecamatan Bastem. Nah, dalam hasil survei saya dan saya lihat langsung, rata-rata di Tanalu ini, khususnya di Kecamatan Bastem itu, hutan semua rusak. Nah, pada saat proyek
KPH untuk penentuan titik desa atau batas desa. Temuan saya di situ bahwa proyek-proyek pemerintah sebelumnya itu diselesaikan di atas meja, bukan di lapangan. Sehingga utusan pemerintah ke sana itu hanya membingungkan masyarakat. Itu. Nah, kalau dari perspektif saya dari sisi Islam, Indonesia ini bisa selamat. Hutan Indonesia ini bisa selamat hanya dengan konsep Islam. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha." Janganlah engkau merusak di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Nah, berkaitan dengan hal ini, konsep ekonomi Islam berkaitan dengan milkiyah atau kepemilikan, inilah yang tidak dipahami oleh sebagian umum masyarakat, sehingga milik umum itu dikuasai individu, dikuasai oleh privat. Rasulullah SAW bersabda begini, "Asyarikatun nas ala thalasatin, alma wan nar wal kalala wa samanuhu haram." Bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk jual beli. Nah, yang manakah itu? Yakni air, atau dalam hal ini sumber daya air, dan anar sumber daya listrik, al-kalala yakni sumber daya alam berupa emas, hutan, dan sebagainya. Nah, kata Rasulullah SAW, haram, memperjualbelikannya itu haram. Nah, fakta-fakta saya lihat di lapangan itu, hutan yang semestinya harus dijaga, ada ketidakadilan. Kalau pejabat yang ingin melakukan kegiatan di situ dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa itu tidak dikasih izin. Tetapi kalau masyarakat kalau orang yang memiliki jabatan itu dengan mudahnya untuk melakukan kegiatan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, berdasarkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahral fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit bencana agar manusia yang rakus tersebut itu kembali kepada Tuhannya. Nah, saya melihat di sini bahwa negara tidak mampu menyelamatkan hutan. Tidak mampu menyelamatkan hutan. Sehingga saya melihat khususnya di Tanalu nanti ini Tanalu ini bisa hancur gara-gara hutan di atas itu tidak dijaga. Maka tentu intelektual atau akademisi, ya saya sebagai pribadi sering saya ceramah itu di mimbar-mimbar khutbah Jumat, di acara-acara pengajian saya sering sampaikan. Nah, kalau hanya sekedar di dakwah saja tanpa ada kepentingan atau pihak yang memiliki kekuasaan untuk menekan seperti itu, kan tidak ada gunanya. Sehingga solusi bagi saya, yakni harus ada yang namanya ketakwaan. Nah, ketakwaan itu ada 3. Yang pertama, ketakwaan individu. Mari kita masing-masing untuk bertakwa kepada Allah, dalam hal ini takut untuk merusak alam. Nah, yang kedua, ketakwaan masyarakat. Artinya masyarakat harus mencegah kalau ada orang yang merusak alam. Nah, yang ketiga, ketakwaan negara. Negara harus bertakwa. Tidak boleh negara memberikan seenaknya izin kepada penambang-penambang. Apalagi ini di Kabupaten Luwu ini, di atas kecamatan Bajo Barat itu dengan Bastem itu, kalau penambangan PT Mars untuk emas di atas itu ya berbahaya bagi masyarakat di Tanah Luwu. Nah, sehingga tentu saya ingin berpikir bahwa mari kita berpikir agar negara ini bisa maju dari sisi ekonomi, tapi jangan menghalalkan segala cara. Nah, untuk kepentingan orang-orang tertentu. Karena kenapa? Apabila seseorang itu punya kebijakan, kemudian memberikan kebijakan kepada perusahaan atau individu yang mana bisa nanti merusak jangka panjang, ya
pejabat tersebut itu juga akan menanggung dosanya walaupun dia nanti tidak lagi menjabat. Karena itu namanya kebijakan yang berdampak pada dosa jariah. Begitu nanti kalau dia seorang pemimpin yang melakukan hal-hal yang terbaik demi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dan mengakibatkan masyarakat itu bisa sejahtera, ya tentu pemimpin tersebut itu mendapatkan amal jariah walaupun nanti tidak menjabat lagi. Ya demikian dari opini saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bida, saya mau. Ya luar biasa ya tanggapan dari tambahan-tambahan informasi dari Ustadz Suparman. Untuk lebih semaraknya untuk melengkapi di sini ada juga Ustadz ini satu. Beliau adalah sekretaris LP2M, masih muda, tetapi ilmunya sudah tua. Amin. Saya persilakan kepada tidak juga. Ustadz Didi. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya minta pendapat kepada Ustadz Jumardin berkaitan dengan topik diskusi kita pada hari ini. Kebetulan basic saya di riset di disertasi saya Pak Ustadz tentang matematika ekologi. Jadi tentang kestabilan ekosistem. Kebetulan ada paper yang saya publish dengan promotor saya sebagai kemarin sebelum uji proposal. Ternyata ekosistem kita ini rusak. Salah satu akibatnya atau penyebabnya itu karena oligarki itu, kerjasama antara pengusaha kemudian kepala daerah yang dalam tanda kutip yang bisa dibeli oleh para pemilik modal, sehingga berdampak kepada kerusakan lingkungan kita. Mungkin saya meminta pendapat dari Ustadz Jumardin terkait dengan terkait dengan kerusakan ekosistem kita yang sudah sangat parah, bahkan diduga bencana terjadi di mana-mana itu karena kerusakan lingkungan kita. Apakah kemudian perubahan yang dilakukan oleh kita, misalnya di Indonesia itu, apakah perubahan itu melalui kebijakan pemerintah, sementara dalam tanda kutip lagi disinyalir bahwa kebijakan pemerintah itu tidak pro terhadap lingkungan kita. Ya, tidak pro terhadap lingkungan kita, karena buktinya Kalimantan sudah rusak, ya kan. Penelitian geospasial, beberapa teman-teman meneliti bahwa rupanya gunung-gunung di sana itu sudah dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, batu bara dan lain sebagainya, sehingga jangan-jangan juga ibu kota nanti tidak jadi pindah di Kalimantan. Ya, saya kira itu Ustadz. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Ustadz terkait dengan situasi kondisi lingkungan kita yang sudah hancur akibat oligarki yang terjadi hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja ke Pak Dr. Haji Jumardin menanggapi tadi tentang adanya oligarki. Apakah lingkungan kita itu sebenarnya ada pemerintah yang terlibat itu, apakah memang pemerintahnya cenderung ke lingkungan atau memang tadi yang dikatakan Ustadz Suparman bahwa terjadi proses jual beli. Saya kira saya langsung saja serahkan ke Bapak Dr. Jumardin. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini saya lihat Pak Dr. Ismail ini sudah bergabung dengan kita. Saya kira bisa juga menambahkan. Iya. Mengkaji tema lingkungan sudah cukup banyak yang bisa kita diskusikan. Kemudian beberapa teman yang lain sebenarnya bukan menggurui, tapi kita saling men-sharing lah. Sharing berdasarkan pengalaman riset yang memang kita laksanakan. Saya mengambil contoh saja kalau menjawab pertanyaan Pak Didi tadi, kebetulan lokasi juga yang merupakan salah satu tempat yang menjadi fenomena kami di Sulawesi Tenggara itu adalah Kabupaten Konawe Utara. Kenapa Kabupaten Konawe Utara saya
angkat menjadi topik yang cukup menarik untuk kita diskusikan. Karena di beberapa kawasan di sana itu sudah dikapling-kapling, Pak. Karena di sana lagi tambang nikel. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar orang Cina yang masuk ke Sulawesi Tenggara itu cukup banyak, mungkin pernah heboh di sosial media dan lain sebagainya. Itu memang cukup banyak. Itu ada beberapa perusahaan yang memang dibangun, bahkan sekarang itu smelter yang sementara dibangun untuk pengolahan biji nikel, itu sudah bisa dilakukan di Kabupaten Konawe Utara. Nah, persoalan jadi masalah sebenarnya, Kabupaten Konawe Utara itu dia merupakan salah satu kabupaten, tetapi beberapa lokasi di sana itu sudah dijadikan sebagai area pertambangan nikel. Nah, kasus-kasus terjadinya banjir dan lain sebagainya itu rata-rata karena terjadi penggundulan hutan. Kalau mungkin Bapak Ibu, kalau kita lihat gunung itu yang akan dikupas, itu 3 kali dia dikupas, Pak. Kupasan pertama membersihkan bagian permukaan dari tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kupasan kedua lagi membersihkan bagian bawahnya sampai bagian ketiga, baru bagian tanah bagian ketiga itu diambil. Dan itu tak kala dikupas ada beberapa gunung itu, kalau kita lihat di tengah perjalanan menuju ke kabupaten sana, itu banyak yang memang sudah gundul, bukan lagi gundul, tapi memang digunakan untuk penambangan nikel dan lain sebagainya. Dan beberapa daerah juga sudah dirombak untuk perkebunan kelapa sawit. Di daerah sana itu banjir cukup memang hampir tiap tahun terjadi. Dan ini salah satu efeknya adalah itu tadi, karena persoalan intervensi ataupun interaksi manusia yang tidak arif dengan itu. Salah satu bentuk perusahaan tadi. Nah, berbicara tentang oligarki, saya tidak menuduh juga dari pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu salah. Namun mungkin pada tataran aplikasinya di lapangan itu yang perlu mungkin harus dikaji ulang mungkin. Mungkin betul yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, mungkin beberapa keputusan itu pengambil keputusannya tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan, sehingga kadang proses pengambilan keputusan yang dijadikan sebagai basis untuk menentukan suatu kebijakan itu menjadi masalah. Nah, persoalan-persoalan seperti itu yang disampaikan oleh Pak Undana Suparman memang harus menjadi keprihatinan kita bersama bahwa memang masyarakat itu harus diedukasi. Edukasinya seperti apa? Edukasi kita harus sentuh mereka dari sisi religiusitas, dari berbagai macam sisi, bukan dari sisi religiusitas ya. Cuman sisi religiusitas ini, sisi keagamaan ini sekarang ini baru muncul. Baru coba dimunculkan bagaimana kita menyentuh perilaku masyarakat dalam sisi religiusitas. Saya kira ini juga mungkin menjadi topik yang beberapa kita bicarakan dengan Pak Ismail ini, karena mendekati masyarakat dari sisi religiusitas tentang keagamaan dalam hal pengolahan itu masih sangat jarang dilakukan. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya ini masih jarang mendengar tentang ceramah-ceramah lingkungan. Misalnya kalau kita ke masjid, Jumatan, ataupun ceramah Ramadan, mungkin dari beberapa ustadz itu, mungkin satu dari kalau kita dengar ceramah lingkungan itu, boleh kata mungkin agak intensitasnya agak kurang. Banyak kan itu ia mengkaji habul minallah, habul minanas. Sementara habul minal alam, bagaimana hubungan antara manusia dan alam, itu masih sangat kurang dikaji. Saya saja dengan beberapa teman itu yang khutbah tentang lingkungan, hanya beberapa saja dengan teman saya yang menghutbahkan tentang persoalan lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang persoalan lingkungan. Memang ini harus disentuh. Kenapa? Kenapa masyarakat misalnya pada persoalan-persoalan yang sangat sepele sekali, misalnya mengkonsumsi ini, misalnya babi dan lain sebagainya, ataupun yang haram, mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena edukasinya itu sejak mereka dari kecil, dari lingkungan keluarga, masuk ke ustadznya di kampus dan lain sebagainya, itu diedukasi terus. Nah, pada sementara persoalan lingkungan ini sudah itu edukasinya
dari misalnya keterlibatan teman-teman dari pendakwa untuk mendakwakan tentang persoalan lingkungan itu sangat kurang. Nah, itu jadi masalah sebenarnya di situ, sehingga edukasi ini harus kita giatkan. Kami dengan teman-teman sebenarnya sementara ini mencoba membuat buku khutbah tentang lingkungan. Nah, khutbah tentang lingkungan nanti masalah apa? Beberapa pengkhutbah mungkin yang tidak memahami tentang kajian itu bisa membaca untuk menyampaikan kepada masyarakat. Saya juga mungkin Ibu Idawati mungkin juga belum pernah dengar tentang khutbah lingkungan ataupun ceramah tentang lingkungan, atau juga mungkin Pak Safar yang ada di sini yang berkaitan dengan ceramah-ceramah tentang lingkungan. Dan ini belum digalakkan, belum menjadi sebuah keprihatinan tentang persoalan lingkungan. Kalau kita sentuh mereka dari sisi religiositasnya yang selama ini belum pernah disentuh, mungkin ada wacana perubahan pola pikir dari mereka untuk berinteraksi lebih baik lagi dengan lingkungan. Dan itu sementara kami lakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, termasuk teman-teman yang hadir di sini, kita sharing. Ini merupakan sebuah pendekatan yang baru yang coba kita terus giatkan sehingga masyarakat itu bisa kita edukasi dalam hal pengolahan lingkungan. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Jumartin. Mohon izin Bu Ida. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin Pak Jum ini mohon elaborasi Pak Jum, karena dengan Pak Jum Bu Ida ini kami alhamdulillah menerbitkan beberapa artikel baik yang terakreditasi, waktu itu belum ada Sinta, terakreditasi maupun yang IOP. Namun kemudian saat ini IOP sangat strict sekali. Kalau dulu itu boleh jadi adalah sepanjang ada sedikit kaitannya dengan lingkungan, maka itu kemudian diloloskan. Sekarang ini betul-betul harus interdisciplinary dalam kaitan dengan lingkungan. Itulah kemudian kita mengundang Pak Jum, dan terima kasih Pak Jum bersedia memenuhi undangan kita untuk berdiskusi, karena Universitas Andi Jema insya Allah pada April yang akan datang akan melaksanakan satu simposium yang terkait dengan mitigation, disaster mitigation. Oleh karena itu ini pasti ada topik-topik tentang lingkungan. Maka pertanyaan saya ke Pak Jum, karena beliau ini adalah doktor dalam bidang lingkungan, selain tadi topik-topik terkait dengan khutbah, terkait dengan pesantren yang melakukan konstruksi tentang lingkungan, apa yang menjadi update Pak Jum terkait dengan isu-isu lingkungan hari ini, selain dengan terkait dengan COVID, selain terkait dengan mitigasi bencana, di mana kemudian Palu, Masamba, Majene, dan sebagainya, boleh jadi Pak Jum mengelaborasi ke kita topik-topik apa yang memungkinkan untuk kita dorong untuk menjadi penerbitan di IOP. Terima kasih Pak Jum, saya kembalikan Bu Ida. Iya. Terima kasih Pak Ismail. Saya langsung persilakan saja ke Pak Dr. Jumartin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Ismail, Pak Prof atas Prof Ismail. Saya harus panggil Prof ini Pak, karena sudah dikukuhkan. Saya kira tadi saya sudah men-searching sebenarnya tentang tema-tema lingkungan yang jadi bagian untuk bisa kita diskusikan ataupun kita masukkan dalam tema-tema lingkungan yang menjadi topik dalam rencana konferensi yang kita laksanakan. Yang pertama itu isu-isu lingkungan yang menjadi hangat sekarang itu, yang pertama itu tentang, tentu persoalan yang pertama itu tentang etika lingkungan. Mungkin ada salah satu topiknya tentang etika lingkungan. Etika lingkungan ini sangat komparasi dia sangat luas kajiannya, bisa mengkajikan tentang integrasi sains dan agama dalam kajian permasalahan lingkungan hidup, dari aspek agamanya masuk, kemudian dari aspek sainsnya orang bisa melihat bagaimana membangun kultur dan budaya lingkungan baik dalam komunitas masyarakat ataupun sekolah. Yang kedua, seperti yang dikatakan tadi bahwa memang tema-tema pembangunan berkelanjutan sekaligus juga kebijakan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan itu masih menjadi tren topik dalam tema-tema lingkungan berdasarkan hasil bacaan saya di beberapa jurnal yang memang mengkaji tentang kajian-kajian lingkungan. Seperti ekonomi hijau, kemudian bagaimana pajak yang hijau. Mungkin pajak hijau ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan misalnya perusahaan dan lain sebagainya untuk ada namanya biaya di perusahaan itu, ada namanya biaya-biaya yang memang
di pihak ketiga kan. Ada sebenarnya riset teman-teman itu dan mungkin juga bisa masuk dalam tema-tema bagaimana keterlibatan beberapa perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam pengolahan lingkungan. Itu juga masuk dalam, atau mungkin juga ekonomi terbarukan atau penggunaan pengolahan energi terbarukan, misalkan mikrohidro dan lain sebagainya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung tentang green economy. Itu bisa masuk dalam satu tema ekonomi, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian dari sisi aspek pengolahan sumber daya alam, yang mungkin sudah tadi juga kita bahas, mungkin ini pengolahan sumber daya alam ini sangat luas dia punya kajian, Pak. Mungkin bisa kita lihat dari bagaimana pengolahan sistem pertaniannya, sistem pertanian yang sehat itu seperti apa. Mungkin bisa masuk dalam topik-topik tersebut. Kemudian pengolahan sumber daya air, penataan tata ruang yang ada di lingkungan perkotaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa masuk di pengolahan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada topik tentang mungkin ini adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Itu juga bisa masuk salah satu topik. Ini bisa kita melihat dari aspek-aspek misalnya pangan yang organik, seperti apa pangan organik itu. Kemudian bagaimana mengkonservasi hutan, atau mungkin juga penghijauan yang dilakukan. Atau misalnya pengurangan emisi karbon. Ini menjadi topik-topik yang sungguh karena beberapa Indonesia juga salah satu model pembayaran yang pembayaran hutang yang dilakukan ini melalui pengurangan emisi karbon dengan mempertahankan beberapa kawasan-kawasan hutan tertentu yang ada di beberapa lokasi untuk penyerapan karbon. Itu bisa masuk salah satu topik yang sangat menarik. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan pangan dan energi. Ketahanan pangan dan energi ini bisa juga kita masukkan pada pangan-pangan yang adaptif. Kemudian apalagi sekarang ini kasus COVID dan lain sebagainya, salah satu pangan itu pangan-pangan yang memang pangan-pangan yang bisa memberikan antioksidan terhadap kita, sehingga itu juga bisa masuk menjadi ketahanan pangan dan energi yang kita rangkai dalam isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan bisa juga konservasi, rehabilitasi lahan, kemudian diversifikasi pangan, energi yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya beberapa topik yang bisa kita masukkan, yang bisa menarik minat beberapa teman untuk memasukkan artikel dalam topik-topik yang coba kita angkat. Saya lihat beberapa topik ini mungkin bisa masuk menjadi tema-tema lingkungan yang bisa kita usung dalam kegiatan kongres yang kita laksanakan. Tergantung mungkin kita mau banyak skop-skopnya. Misalnya kalau etika lingkungan, apa dia punya skopnya, misalnya integrasi saya tenaga, kemudian kajian-kajian tentang permasalahan lingkungan yang ada dalam perspektif agama, dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak Ibu Ida Wati, untuk sementara dia punya kajian. Kalau trennya memang seperti itu, yang saya baca dalam beberapa publikasi di tahun 2020 dan 2021, trennya masih seperti itu Pak Prof. Ismail. Terima kasih Pak Dr. Jumardin. Beberapa informasi tentang isu-isu lingkungan yang terupdate. Dan di sini juga sudah bergabung Pak Sapar, beliau itu salah satu dari pengambil kebijakan Pemdalu Utara. Beliau konsentrasinya di ketahanan pangan. Mungkin ada masukan-masukan Pak, atau ada sharing Pak Sapar, silahkan. Saya persilakan ke Pak Sapar. Pak Sapar. Silakan Pak, atau ada mau sharing dengan kita. Beliau adalah salah satu pejabat dari Pemdalu Utara. Silakan Pak Sapar. Dan beliau juga adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andi Jemak Palopo. Silakan Pak. Penuh jerawat batu kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk
semua. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini kita dapat pencerahan yang berarti. Ya, pada sore hari ini kami kaitannya dengan lingkungan ya, isu lingkungan yang mana bahwasanya kami di Luwu Utara, Mas Samba khususnya Pak, baru-baru ini kan kami berdampak pada bencana. Nah, kaitannya dengan ini bahwasanya dengan hadirnya bencana alam, fenomena alam yang hadir merubah bentuk dari lingkungan kami yang awal. Jadi otomatis bahwa kami harus menyesuaikan lagi kebijakan dengan kaitannya dengan fenomena alam yang terjadi. Nah, mungkin kami bisa mendapat pencerahan pada sore hari ini. Kira-kira kebijakan apa yang paling bagus mungkin menurut Bapak? Mungkin ada kaitannya dengan yang diterapkan di Kendari sana, karena kami harus menata ulang kembali. Dalam tata ruang mungkin bisa kita ubah kembali. Kebijakan dengan perencanaan tanaman pangan juga pastinya akan kami lakukan. Terlebih lagi bahwa kami di jajaran birokrasi ini ada perubahan nomenklatur, Pak. Ada merger beberapa SKPD yang harus kami hadapi. Mungkin efektifnya berlaku di Maret 2021 ini, insya Allah. Nah, mungkin pencerahan-pencerahan di sore hari ini, Pak, mungkin bisa kami dapatkan kaitannya dengan salah satu contoh kasus, Pak, yang terjadi bahwa daerah ada beberapa kecamatan, umumnya masa yang dulu lingkungannya itu mungkin tertata baik dalam pangan. Nah, sekarang dengan adanya bencana alam kemarin, otomatis fenomena lingkungan berubah. Ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulus kaitannya dengan penyediaan pangan dengan melakukan pembangunan sumur dangkal. Karena dulunya lahan-lahan pertanian yang berair irigasi sekarang sudah tertutup jaringan irigasinya. Nah, ini yang terlebih lagi bahwa sekarang masuk di musim tanam ini. Maka mungkin jadwal tanam yang direncanakan harusnya berakhir di Januari minggu kedua. Pencerahannya mungkin Pak Dokter bisa kami dapatkan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Jumatin bisa, Pak Ismail juga bisa nanti menambahkan. Silakan Pak. Ini minta maaf ini putus-putus saya dengar, tapi mudah-mudahan bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dokter. Terima kasih Pak. Memang berkaitan dengan penentuan waktu tanam itu menjadi, apalagi suatu kawasan itu sudah menjadi sudah pernah mengalami bencana dan lain sebagainya, itu akan mengubah struktur ataupun pola-pola musim tanam yang sudah ada. Itu biasanya seperti itu. Nah, kami sebenarnya di Kendari kemarin ada salah satu artikel yang kami tulis dengan teman-teman dari dosen pertanian. Itu kita menentukan waktu musim tanam. Waktu musim tanam itu kami buat sedemikian rupa dengan menggunakan data-data dari klimatologi, data-data iklim. Jadi dari data klimatologi itu kami lakukan riset untuk menentukan waktu tanam yang tepat pada para petani. Kenapa ini sangat penting? Karena dalam satu tahun periode itu, Januari dan lain sebagainya, itu penelitian yang kami lakukan rupanya di Kota Kendari itu, khususnya di Kecamatan Ranome itu, yang kami lakukan, ada 2 musim tanam. Kenapa musim tanam tersebut? Itu di bulan Juli dengan di bulan Agustus. Yang di bulan April dengan di bulan Agustus. Itu waktu tanam yang kami tentukan. Gimana cara menentukannya? Kami melihat dari data klimatologi, curah hujan yang ada. Dari data klimatologi itu dia bisa menentukan kapan suatu lahan pertanian itu terisi dengan
terisi dengan air hujan, sehingga ada waktu tinggal itu hari itu kita melakukan musim tanam. Nah, lewat dari situ biasanya ketersediaan air itu tidak mendukung untuk aktivitas pertumbuhan, sehingga cara kita menentukan waktu tanam itu biasanya akan mempengaruhi tahapan-tahapan perkembangan tanaman selanjutnya. Nah, itu yang menjadi kami kemarin melakukan riset dengan teman-teman itu untuk menentukan waktu tanam berdasarkan data klimatologi. Jadi kita melihat klimatologinya, bakal melihat juga dengan intensitas ketersediaan air tanah. Rupanya ada keterkaitan antara data klimatologi dengan intensitas ketersediaan air tanah. Itu bisa kita lihat grafiknya, polanya itu dia pada waktu tertentu dia air tanah itu tersedia cukup baik, sehingga pada waktu tertentu air tanah itu akan kosong karena memasuki musim-musim tertentu, misalnya musim kemarau, yang menyebabkan ketersediaan air tanah. Itu apabila kita tanam tidak sesuai, ketersediaan air tanah kita tanam sedemikian rupa sehingga nanti dia akan menghadapi musim kemarau, maka tanaman kita bisa lihat ketersediaan air tanahnya. Itu menjadi topik yang sangat bisa dijadikan sebagai acuan mungkin bagi Pak Safar untuk menentukan waktu tanam, karena tadi saya sempat berkait dapat informasi tentang waktu tanam, dan ini kami sudah lakukan kemarin. Ternyata dengan data-data klimatologi yang ada itu kita bisa menentukan, ada rumus-rumus yang untuk bisa menentukan kapan waktu tanam kita mulai dan kapan waktu tanam kita akhiri. Kapan waktu tanam berikutnya ini disesuaikan dengan ketersediaan air tanah. Tentu mungkin butuh riset mungkin Pak Safar dengan teman-teman di sana sehingga bisa membangun waktu tanam ideal bagi para petani yang memberikan pencerahan berdasarkan data-data klimatologi yang ada. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Dr. Jumardin. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ismail atau Pak Safar sendiri. Saya persilakan Pak Ismail. Terima kasih Bu Ida. Saya kira kalau soal penataan kembali lingkungan, saya tidak punya kepakaran terkait dengan itu. Tetapi sederhananya saya hanya ingin mengulangi bahwa selama ini kadang-kadang ya, tapi tentu di Luwu tidak seperti itu. Kadang-kadang di satu kota, di satu kabupaten, perencanaan wilayah dan kota itu hanya menjadi satu dokumen saja, tanpa kemudian dijadikan sebagai acuan, dan itu berubah drastis. Dan yang kedua adalah kekurangan kita orang Indonesia, atau boleh jadi itu adalah kelebihan, kadang-kadang kita bekerja tidak terintegrasi. Sebagai contoh, kalau kita lihat di Makassar hari ini, di mana kemudian ada jalan tol layang itu, kemudian justru banjir di bawahnya. Ini karena tidak bekerja secara integrasi. Mestinya pada saat dibangun jalan tol layang itu, drainase juga sekaligus dibenahi, sehingga tidak hanya PU yang bekerja, boleh jadi adalah pemerintah Kota Makassar juga bekerja, dan sebagainya. Jadi dua hal yang ingin saya kemukakan, bahwa pertama adalah kepedulian terhadap lingkungan harus dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana wilayah atau rencana tata kota dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mulai bekerja secara terintegrasi, dan tentu Pak Safar lebih paham sekali karena beliau tidak hanya sebagai praktisi tetapi juga sebagai dosen, dan ini tentu sebuah kesempatan untuk mendorong Luwu dan Indonesia kita lebih baik. Terima kasih Bu Ida, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Ismail. Bisa mungkin ada ditanggapi Pak Safar atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya silakan. Sedikit mungkin Bu Ida, mohon maaf ya. Pada dasarnya kalau tadi dikatakan Pak Ismail, alhamdulillah bahwa kolaborasi multi stakeholder khususnya di pemerintah itu telah kami lakukan Pak. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Cuman memang bahwa hari ini kita berbicara kaitannya dengan fenomena lingkungan, sedikit fenomena alam yang terjadi menyebabkan, nah ini untuk mengantisipasi karena ada beberapa infrastruktur yang
rusak kaitannya dengan banjir kemarin, ya ada kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kami bahwa persoalan bahwa lingkungan kita harus stagnan untuk memproduksi pangan. Ini yang menjadi poin penting dari pemerintah kami, sehingga digenjot. Walaupun tadi dikatakan bahwa kita menanam memang harus menyesuaikan dengan kondisi iklim, itu telah kami lakukan. Tetapi kemarin, kalau kita telah menyusun di awal jadwal tanam itu, kita sudah molor. Molor sekarang Pak sebenarnya sudah bergeser kurang lebih 3 minggu pertanaman ini bergeser. Jadi harapan kami bahwasanya dengan target pemerintah untuk tetap menggenjot pangan, mudah-mudahan karena kita sudah di luar dari jadwal tanam yang telah ditetapkan, tidak ada lagi mungkin pengaruh OPT misalnya Pak, organisme pengganggu tanaman, yang bisa mengancam saja kegagalan dari petani-petani kita. Nah, salah satu solusi juga pemerintah membangun beberapa sumur-sumur dangkal untuk suplai air bagi sawah irigasi petani. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa kondisi sekarang masih ketersediaan air itu masih ada, tetapi mungkin karena konstur tanah kami juga ada sebagian yang berpasir, hujan sekarang mungkin 2 hari kemudian kering lagi. Nah, itu yang diantisipasi. Sehingga oleh pemerintah kami membangun beberapa sumur-sumur resapan dan penggunaan alkon untuk irigasi sawah di wilayah kami. Itu mungkin Pak. Kaitannya dengan kolaborasi, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan, insya Allah Pak. Makanya juga dengan Sivitas Akademika mungkin, kebetulan Ibu Ida adalah Ketua LPPM, mungkin kedepannya bisa kita lebih berkolaborasi lagi, insya Allah. Terima kasih Pak pencerahannya. Ya, ya, terima kasih Pak Safar. Beliau salah satu praktisi dari Pemda Utara. Ada tanggapan atau di penghujung acara ini saya persilakan ke Pak Dr. Jumardin, ada mungkin sedikit tambahan-tambahan, atau Pak Ismail sebelum acara. Mungkin Pak Ismail mungkin karena beberapa topik dan tema mungkin tadi sudah kita sampaikan. Tergantung nanti bagaimana mungkin pihak penyelenggara, dalam hal ini teman-teman dari Universitas Diponegoro bisa mendesain satu tema-tema yang bisa mungkin dijadikan sebagai topik-topik yang cukup menarik untuk bisa dijadikan sebagai tema-tema dalam kegiatan simposium yang dilaksanakan. Untuk saya dapat chat dari Ibu Idawati, nanti saya share saya punya artikel kemarin yang dimuat di jurnal yang yang ketiga, fokus tentang kategori air tanah, yang memang kalau kita mendalami cukup menarik untuk kita melakukan riset di beberapa tempat. Ini berkaitan dengan penentuan pola tanam, sehingga kita bisa menentukan waktu pola tanam yang tepat pada satu lokasi ataupun lokasi lain dengan menggunakan data-data klimatologi, dan itu juga akan memperhitungkan dengan ketersediaan air tanah. Ini seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Dr. Madin. Saya persilakan Pak Ismail. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Jumardin dan Pak Safar, serta kita semua yang berkenan bergabung melalui Zoom dan juga yang menyimak melalui Facebook. Alhamdulillah, ini adalah rangkaian cara kita di Universitas Sunanda dalam rangka membangun ekosistem pendidikan, ekosistem keilmuan, dan juga mendorong tidak hanya mengejar ranking, tidak hanya mengejar publikasi, tetapi sesungguhnya pelaksanaan simposium dalam rangka memberikan kontribusi bagi lingkungan kita, dan salah satu isu yang sangat relevan adalah disaster mitigation. Yang kedua adalah UNANDA bersama perguruan tinggi mitra kolaborasi insya Allah akan melaksanakan International Symposium on Engineering and Technology in Disaster Mitigation insya Allah 7, 8, dan 9 April yang akan datang, dan silakan Bapak Ibu semua mempersiapkan artikelnya. Sementara ini desain acara kita adalah output dari kegiatan, ada book abstrak, lalu kemudian ada
jurnal, ada 9 jurnal yang dikelola oleh Unanda dan semua sudah Sinta, itu insya Allah akan masuk ke situ. Begitu pula juga edit volume akan masuk ke dalam buku, dan ini yang beberapa kali kami lakukan bersama Pak Jum di YAIN Kendari pada saat pembukaan conference selalu diintrodusir atau diperkenalkan sebuah buku, dan alhamdulillah kebersamaan dengan rekan-rekan dan kolega Unanda, saya kemudian sementara sudah 95% lah ada satu naskah buku mengenai mitigasi bencana. Yang berikutnya lagi ada publikasi terkait dengan IOP. Bagi yang memenuhi kriteria, tadi saya kemukakan bahwa salah satu objektif kita mengundang Pak Jum untuk mengenali topik-topik yang terkait dengan lingkungan, walaupun kita ini asalnya dari ilmu sosial, tetapi tetap memungkinkan untuk menulis terkait dengan ilmu sosial. Yang berikutnya juga adalah satu proceeding, jikalau bagi artikel-artikel yang tidak diterima di IOP, kita akan terbitkan dalam satu set proceeding, yaitu proceeding EUDL yang terindeks ke Web of Science, karena di Indonesia hari ini selalu saja ketika ada satu conference pertanyaannya terindeks kemana, dan itu kita usahakan secara maksimal. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bu Ida, Pak Jum, Pak Safar, dan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Pak Jum masih bersedia untuk kita undang terkait dengan sukses menembus IOP, ya, karena berkat dukungan, bantuan, dan kolaborasi dengan beliau, alhamdulillah saya ada beberapa artikel yang kemudian sudah bisa menembus ke IOP. Terima kasih, saya kembalikan Bu Ida. Terima kasih kepada Pak Dr. Ismail. Di penghujung acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Dr. Jumatdin Lahua, begitu juga para narasumber yang lain yang sempat memberikan gagasan-gagasannya. Tadi ada pada Ustadz Suparman, ada Pak Sapar. Terima kasih atas keterlibatannya Pak. Semoga acara-acara kami nanti selanjutnya Bapak bisa terus terlibat dan memberikan masukan-masukan, terutama masukan keilmuan, dan akan nanti berdampak kepada pengambil kebijakan yang akhirnya bermanfaat untuk sesama manusia. Saya kira tema kita kali ini masih berbicara tentang lingkungan yang masih terkait dengan sustainability-nya, di mana ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ini sebenarnya adalah include di dalam simposium internasional kita, sebenarnya yang berbicara tentang temanya ada 20 subtema dari rencana simposium internasional kita. Saya akhiri dengan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu. Mohon maaf, dan semoga ke depannya acara kami akan berjalan lebih lancar dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jum, terima kasih Pak Ibu Ida. Ya, terima kasih Pak Dokter, teman-teman yang lain, Pak Ismail, arahan-arahannya, masukan-masukannya, dan semuanya ada Pak Sapar. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ya, materinya Bu sudah saya share dengan artikelnya yang kami tulis kemarin. Terima kasih Pak, terima kasih, akan bermanfaat khususnya kami di bidang pertanian. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Kalau ke Kendari, info-info Pak biar kita. Ya, setahun ini tidak pernah kemana-mana. Semuanya di rumah saja nih Pak Jum. Makanya kita gagas satu kegiatan bersama dengan Unanda. Mohon berkenan Pak Jum, nanti kita masukkan sebagai invited speaker dan mengajak kawan-kawan yang lain. Insya Allah Pak, Insya Allah. Terima kasih banyak. Sudah saya download Pak, sudah saya download. Oke, terima kasih Pak, terima kasih.